Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemirsa dimanapun saja berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Tentunya bahagia selalu bersama orang-orang yang kita cintai. Pada sore hari ini kita akan mengupdate informasi terkait dengan hasil survei partai kali ini ya. Kali ini cukup mencengangkan ya. Eh, Hasil survei eh, beberapa partai ya yang menempatkan Nasdem pada posisi buncit dikalahkan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Tentu ini sangat mencengangkan dan sangat mengherankan tentunya. Kok bisa eh, partai yang tidak lolos parlemen mengalahkan partai yang lolos parlemen? Dalam hal ini PSI mengalahkan elektabilitas Partai Nasdem. Saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul hasil survei elektabilitas partai PSI 6,2%, PKS 5,6% dan Nasdem melorot parah 1,7%. Warta Ekonomi Jakarta. Survei Indonesia Election and Strategic atau Index Research menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Desember 2022 dari 6,1% menjadi 6,2%. PSI justru mengalami kenaikan tingkat elektabilitas. Ucap Direktur Eksekutif Indeks Research Vivin Sri Wahyuni dalam hasil survei yang diterima di Jakarta, Kamis. PDIP masih tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, disusul oleh Gerindra sebesar 12,0%. Peringkat ketiga diraih Demokrat dengan elektabilitas 7,4%. Melejitnya elektabilitas Demokrat menggeser Golkar ke peringkat keempat sebesar 7,1%, seperti halnya PDIP dan Gerindra. Tren elektabilitas Golkar cenderung stagnan. Demikian pula dengan PKB yang meraih elektabilitas 6,8%. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia juga mengalami kenaikan elektabilitas, kini mencapai 6,2%. Hanya PKS yang mengalami penurunan elektabilitas, sekarang tersisa 5,6%. Sementara itu, Nasdem belum pulih dari anjloknya elektabilitas. Kini masih terbenam di angka 1,7%. Survei Indeks Research dilakukan pada 11-20 Desember 2022 terhadap 1.200 orang mewakili semua provinsi. Responden dipilih secara acak bertingkat multi-stage random sampling atau MRS dan diwawancara tatap muka. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Ini ya hasil-hasil survei yang seperti ini sebenarnya yang sangat merusak kepercayaan publik terhadap hasil survei itu sendiri. Kok bisa PSI yang tidak lolos parliamentary threshold ya itu mengalahkan PKS dan Demokrat, PKS dan Nasdem. Coba kita bandingkan perolehan suara ketiga partai ini ya, PSI, Nasdem dan PKS pada pemilu 2019. PSI mendapat 3 juta suara atau hanya 1,8%, kurang 3% lebih kurang 2% lebih 90% lah untuk bisa lolos parliamentary threshold yang 4%.
Terus sementara PKS mendapatkan suara 11,49 juta suara atau 8,21%. Sedangkan Nasdem 12,6 juta suara atau 9,05%. Tentu makanya kita bisa tertawa dengan melihat hasil survei yang seperti ini. Dan memang benar-benar ya, survei itu, lembaga survei ini ya digalakkan ya untuk mempengaruhi opini publik ya. Belum lagi survei terhadap Partai Amanat Nasional ya, yang katanya tidak akan lolos parliamentary threshold di Pilpres yang akan datang melihat hasil survei saat ini. Akan tapi faktanya dalam setiap pemilu, dalam setiap Pilpres, PAN diprediksi tidak akan lolos parliamentary threshold. Nyatanya dari 2004 sampai 2019 lolos ke parlemen. Tentu makanya kita harus melihat fakta sekarang. Jangan sampai hasil-hasil survei-survei yang seperti ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu hanya sekedar untuk mempengaruhi opini publik, padahal kenyataan di masyarakat itu tidak seperti itu. Kembali mereka hanya berdalih ya. Kami melakukan survei dengan secara objektif di setiap provinsi dengan menggunakan melibatkan 1.200 sampel, terus dilakukan secara tatap muka dan hasilnya seperti ini. Ya seperti itu. Kira-kira makanya jengkel juga sebenarnya kalau kita melihat hasil survei yang seperti ini. Padahal ya Nasdem itu lolos parlemen, sementara PSI tidak lolos parlemen, tapi elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang bang secara akal-akalnya, secara bodoh-bodohnya lah kita saya berpendapat seperti ini. Maka dari itu patut dipertanyakan ya, coba sekarang saya tantang, berani tidak misalnya, tapi janganlah. Sama beberapa waktu yang lalu terkait dengan elektabilitas capres, saya lupa apa nama lembaga surveinya yang menempatkan Airlangga Hartarto di urutan pertama sebagai di urutan pertama untuk elektabilitas. Tapi sampai hari ini Airlangga Hartarto belum percaya diri untuk mendeklarasikan diri sebagai calon presiden ya. Padahal kalau saja beliau percaya diri dengan hasil survei tersebut, saya yakin Golkar sudah jauh-jauh hari akan menempatkan akan dengan secara confirm di KIB-nya itu untuk mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Memang sekarang Golkar ngotot ingin menjadikan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, tapi itu hanya kan dari pihaknya Golkar saja. Belum begitu berani untuk ngotot menyodorkan kepada teman koalisi partai yang dua, yaitu P3 dan Partai Amanat Nasional. Sekali lagi lembaga survei sudah apa-apa di negeri ini kalau ingin lihat keberhasilannya, lakukan survei misalnya. Akhir-akhir ini yang ribut ya dengan Mas Yunarto Wijaya, pimpinan dari lembaga survei Carta Politika, sedang berkonflik dengan beberapa oknum ya terkait dengan isu rasisme. Beberapa waktu yang lalu mengadakan survei terkait dengan kondisi perekonomian di era Jokowi dengan di era Susilo Bambang Yudhoyono yang menghasilkan bahwa kondisi perekonomian pada hari ini lebih baik daripada kondisi perekonomian di zaman SBY. Cocok tidak survei itu keadaan yang terjadi hampir 10 tahun yang lalu, terus dibandingkan dengan keadaan saat ini? Kira-kira orang masih ingat tak kejadian 10 tahun yang lalu? Itu maksud saya. Kecuali yang cocok itu adalah dengan jangan dengan survei membandingkannya.
bandingkan saja dengan data, ya. Untuk mengukur kesuksesan Pak Jokowi dengan SBY itu bukan dengan survei, tapi dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan membandingkan data. Misalnya anggaplah di era Pak Jokowi, di era Pak Jokowi yang pertama, bandingkan dengan era Pak Jokowi dengan era Pak SBY yang pertama juga. Era Pak SBY yang kedua bandingkan juga datanya, maksud saya. Data-data itu, data ekonomi, politik, sosial, hukum, keamanan dibandingkan, termasuk hutang negara, terus subsidi BBM dan sebagainya. Bandingkan periode kedua Pak Jokowi dengan periode kedua SBY dengan data, bukan dengan hasil survei. Bisa saja dengan kalau dibandingkan dengan survei misalnya, ya kalau saya misalnya bisa saja saya menjawabnya, oh ya tinggal jawab mana lebih baik, ya baikan Pak Jokowi misalnya, atau lebih buruk Pak SBY. Itu kan hanya dari ingatan, bukan dari data. Maka dari itu saya tidak sepakat ya segala sesuatu itu diukur dengan survei. Memang ada hal-hal tertentu ya, ada hal tertentu yang bisa dilakukan dengan survei. Ya, anggaplah elektabilitas capres ini bisa kita lakukan ya, meskipun dengan kondisi seperti saya hanya belum bisa percaya saja elektabilitas Nasdem 1,5%, sementara PSI 6,2% gitu. Kecuali dan Golkar dan PDIP, ya jelas beliau adalah PDIP adalah partai penguasa, tentu elektabilitasnya pasti tinggi. Nah maka dari itu kita harus sekali lagi kita harus bijak dengan hasil survei, jangan menelannya mentah-mentah, dan patut kita pertanyakan juga kredibilitas dari lembaga survei yang semacam ini, yang dikhawatirkan hanya dimunculkan hanya untuk menggiring opini publik. Mari bijak dalam membaca hasil survei, ya. Lembaga survei juga harus mengedepankan integritas ya dalam melaksanakan lembaga survei. Jangan hanya mementingkan donaturnya saja. Jangan hanya tapi di balik semua itu kredibilitas Anda di mata rakyat rusak gitu ya. Padahal tujuan dari diadakannya lembaga survei di seluruh dunia itu kan salah satu tujuannya adalah untuk mengontrol demokrasi, untuk mengontrol pemerintahan ya, untuk mengontrol pemerintahan. Tapi jangan sampai lembaga survei ini hanya dimanfaatkan ya, hanya untuk memperbaiki citra seseorang atau untuk memperburuk citra seseorang, sehingga seolah-olah dari hasil survei itu adalah sesuatu yang benar, yang 100 memang tidak 100% benar, ada margin of error-nya katanya. Nah maka dari itu sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.